Teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen ngobrolin mengenai manajemen konflik ya. Tentang bagaimana sebaiknya kita itu memanage konflik, memanage perbedaan pendapat, memanage perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi, baik itu kita di kantor atau dalam kehidupan keseharian ya. Dan kadang-kala konflik itu suatu hal yang kita nggak bisa hindari. Dan konflik itu tidak selalu berarti negatif sih. Perbedaan pandangan, dialektika, itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita keseharian. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya kita menghandle berbagai tipe orang, kita nggak terbiasa manajemen konflik, nantinya akan susah nih. Antara kita malah jadi ribut yang nggak penting sesama tim, atau mungkin kita sendiri sebagai personal menganggap konflik itu terlalu personal ya. Kita nggak terbiasa dengan konflik, jadi saat kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita merasa diserang secara personal. Padahal itu biasa di dalam dunia kantor, dalam dinamika organisasi. Jadi di sini saya pengen jelasin mengenai tipe-tipe orang berdasarkan 4 elemen. Ilmu ini adalah ilmu yang saya dapat pada saat saya belajar bela diri Filipino Kali. Dulu pas awal-awal saya pindah ke Kuala Lumpur, saya sempat belajar bela diri Filipino Kali. Sebentar aja, tapi sekarang udah berhenti, saking sibuknya nggak sempat lagi tuh. Ini bukan ilmu secara akademis ya, karena ini lebih ke ilmu, kalau orang Jawa bilang tuh ilmu titen lah, pengamatan kehidupan sehari-hari yang dibuat permodelannya gitu. Jadi sederhananya ada 4 tipe elemen yang menggambarkan bagaimana manusia itu menghadapi konflik. Ini saya pelajari dari instruktur Filipino Kali saya waktu itu. Dia ngasih tahu, ternyata saat kita sparring, di situ kita bisa melihat seperti apa karakter kita. Dan ini bisa dibawa analoginya dalam organisasi atau di kantor gitu. Bagaimana seseorang menghandle konflik. Jadi dengan mengetahui 4 elemen ini tuh saya sangat terbantu untuk memetakan tipe orang-orang. Dan saya tahu bagaimana saya menghandle mereka. Jadi ceritanya dulu awal-awal saya pindah dari kantor yang lama ke kantor baru yang di sana lebih banyak orang-orang dengan multinationality, dengan kebangsaan berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia itu kan biasanya kita itu penuh unggah-ungguh ya, ada rasa gak enakan gitu-gitu. Kalau kita berdebat juga kita tuh selalu apa istilahnya, sugarcoat. Kita bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu supaya orang lain gak tersinggung kan gitu. Kita mencoba menyampaikan sesuatu supaya orang lain tidak merasa diserang gitu. Pada saat saya pindah, di sini nuansanya sama sekali berbeda, di mana perbedaan pendapat, pushback, saat kita nyampaikan sesuatu orang challenge balik itu hal yang biasa banget gitu. Dan jarang banget saya temukan orang-orang dengan kultur seperti kita di Indonesia. Mereka lebih pushback lah istilahnya. Di situ saya agak kaget tuh awal-awal. Kok orang-orang di sini pada pushback semua gitu. Saat kita menyampaikan sesuatu, orang pasti akan challenge balik gitu. Meskipun orang itu secara struktur mungkin berada di bawah kita, tetapi mereka pasti akan challenge balik. Dan itu adalah hal yang biasa gitu. Sampai suatu ketika saat saya belajar bela diri Filipino Kali, awal-awal dulu pas saya di Kuala Lumpur, saya belajar bela diri Filipino Kali. Pas latihan awal-awal sparring, di situ instruktur Filipino Kali menyampaikan sebuah filosofi di mana orang itu bisa dilihat karakternya berdasarkan gaya dia pada saat sparring. Jadi ada analogi 4 elemen. Ini bukan ilmu akademis ya, ini lebih ke ilmu pengamatan aja dalam kehidupan keseharian. Dikategorikan orang itu berdasarkan cara dia sparring, cara dia menghandle konflik lah ya, kalau kita bawa dalam kehidupan organisasi. Ada 4 tipe orang. Yang pertama tuh orang dengan tipe elemen api. Yang kedua itu adalah orang dengan tipe elemen air. Lalu tipe orang dengan elemen tanah. Dan yang terakhir itu adalah orang dengan tipe elemen angin. Orang dengan tipe elemen api itu adalah orang yang terus-menerus menyerang gitu. Jadi kalau dalam sparring itu, dia maju terus, serang terus gitu. Sangat intens gitu. Kalau dalam organisasi juga misalnya dalam perbedaan pendapat ya, orang tipe api itu dia selalu nge-push dan mencoba memaksakan pendapatnya gitu. Jadi dia sangat strong, dia punya pendapat, dia akan coba push supaya pendapatnya itu bisa diterima. Ini orang dengan tipe elemen api. Kebalikannya adalah orang dengan tipe elemen air. Orang dengan tipe elemen air ini dia sangat menjaga harmoni, dia tidak suka berkonflik langsung direct seperti itu.
Kalau ada perbedaan pendapat, dia juga cenderung oke mengakomodir gimana caranya pendapat itu bisa dilaksanakan gitu. Dia sangat bagus untuk menjaga harmoni sebuah tim. Lalu ada lagi orang yang tipe tanah. Orang tipe tanah itu, dia itu mempertahankan kestabilan. Dia tidak menyerang, tetapi kalau dia punya pendapat, dia lebih cenderung dengan pendapatnya itu, apa prosedurnya yang sesuai dengan pendapatnya, dan dia mencoba mempertahankan pendapatnya. Jadi dia lebih ke kayak, oke, gue nggak serang orang, tapi kalau orang serang gue punya pendapat seperti ini dan gue nggak akan mundur. Itu orang tipe tanah, dia mempertahankan stabilitas. Lalu ada lagi orang dengan tipe angin. Orang dengan tipe angin ini seperti layaknya angin, dia datang terus hilang gitu. Jadi dia kalau punya pendapat itu, dia punya satu pendapat, lalu kalau dia berbeda, dia coba cari celah dengan gimana dengan pendapat lain. Oke, bagaimana dengan begini gitu. Oke, kalau nggak kayak gitu, gini aja gimana gitu. Itu orang dengan tipe angin. Nah, setiap orang by nature dia punya kecenderungan untuk dekat pada salah satu tipe. Tentu dalam kehidupan nyata nggak sesederhana ini. Mungkin boleh jadi gabungan beberapa tipe ya. Tapi biasanya orang itu dominan di salah satu tipe. Jadi kalau misalnya orang kita temukan, dia tuh sukanya nge-push terus. Kalau ada pendapat, dia senang banget challenge, berdebat terus gitu-gitu. Dan memaksakan pendapat dia. Ini orang dengan kecenderungan tipe api gitu. Dan ada lagi orang yang, kok orang selalu mengakomodir terus. Pengen mempertahankan harmonia, dia cenderung dominan tipe air gitu ya. Itu analogi dari dunia bela diri yang saya ternyata temukan, oh ini tuh juga relevan dengan kehidupan kita di kantor gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu pertama adalah kita menyadari bahwa konflik itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau dalam sebuah teori organisasi, kalau nggak salah di dalam bukunya Patrick Lencioni disebutkan, organisasi yang bagus itu adalah pertama dilandasi oleh trust, kepercayaan antar anggota organisasinya. Kepercayaan ini maksudnya antar orang-orang di dalam satu organisasi itu, mereka tuh udah saling tahu dengan si A, si B, si C, lalu saling terbuka. Berani untuk memperlihatkan apa sisi lemahnya kita, terbuka. Jadi ada semacam kayak persaudaraan lah gitu ya di dalam satu tim. Nah, saat sudah terbentuk rasa trust antar saling organisasi itu, baru masuk level berikutnya, yaitu harmoni yang sebenarnya dibangun dengan konflik dalam tanda kutip ya. Konflik yang terukur di antara anggotanya, antar anggota tim. Jadi saling berbeda pendapat, saling menyampaikan kenapa mereka berbeda, lalu ada titik temu gitu. Nah, baru terbangun harmoni yang beneran, bukan harmoni yang dalam tanda kutip fake. Harmoni yang fake itu saat orang-orang nggak mau berdebat karena mengira pada saat berbeda pendapat itu maka struktur bangunan sebuah tim itu akan hancur gitu. Nah, itu jadi orang-orang nggak hidup organisasinya, tidak ada obrolan yang hidup, tidak ada diskusi yang mencerahkan ide-ide baru tuh nggak ada, karena orang-orang semua pada takut untuk berbeda pendapat. Justru yang bagus itu adalah pertama punya pondasi trust di dalam satu tim, lalu setelah itu mereka berkonflik dengan sehat, artinya saling mengemukakan pendapat supaya terbangun harmoni yang beneran, bukan harmoni yang bohongan gitu. Harmoni yang beneran yang didapatkan setelah antar anggota saling brainstorming, saling mengemukakan pendapat. Lalu yang kedua adalah kita ketahui tipe kita sendiri. Ada banyak cara orang mengetahui tipenya. Nah, salah satu ya bisa pakai permodelan yang ini yang diceritain sama instruktur Filipino kali saya. Kalau saya sendiri, saya tuh cenderung tipenya air. Jadi sangat mengakomodir kalau di dalam sebuah tim itu pengen bagaimana supaya tim itu bisa harmoni lah. Kalau bisa nggak ada konflik gitu ya. Itu pemikiran awal saya dulu. Jadi saya sangat tipe air. Nah, saya sering ketemu temen yang dari kebangsaan yang berbeda, ternyata mereka tuh tipenya sangat api banget gitu. Nge-push banget gitu kalau punya pendapat itu dan sangat dominan gitu. Itu dia tipenya tipe api banget. Ada lagi yang tipe tanah, ada lagi yang tipe angin seperti yang kita jelaskan di sebelumnya. Jadi itu step yang kedua ya, memahami kita ini sebenarnya secara natural masuk tipe yang mana gitu. Nah, ini penting karena saat kita udah memahami, kita tahu nanti gimana caranya kita mainnya, gimana caranya kita memanfaatkan karakter atau tipe yang kita udah punya ini untuk kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, kita tidak bisa menggunakan hanya satu tipe. Integrasikan tipe lain ke dalam keseharian kita. Contohnya misalnya gini,
saat di dalam organisasi, akhirnya saya sadar bahwa terlalu banyak mengakomodir itu juga keliru. Karena pada saat kita menjadi leader, kadang-kadang kita harus memberitahu kepada organisasi bahwa sebenarnya yang diharapkan dari manajemen adalah seperti ini gitu. Nah itu kalau kita mengakomodir semua orang kan nggak bisa berjalan tuh ya, apa yang kita harapkan. Tetapi saat kita pengen mencoba menjadi sisi yang berlawanan banget, itu kita sulit. Jadi api itu lawannya adalah air, tanah itu lawannya adalah angin. Jadi kalau misalnya saya adalah seorang yang dominan tipe air, akan sulit saya itu kalau pengen langsung menjadi orang tipe api. Karena itu melawan nature kita. Jadi kayak misalnya kita pengen jadi orang yang sangat dominan dan nge-push banget gitu. Padahal kita adalah tipe orang yang air banget gitu. Itu akan sulit. Tapi kita membutuhkan sedikit sisi api supaya kita bisa lebih tegas gitu, supaya kita bisa lebih membuat organisasi ini punya arah misalnya begitu ya. Caranya gimana? Caranya jangan langsung loncat ke tipe api, tapi kita cari elemen terdekat kita. Yang terdekat itu kan adalah kalau nggak tanah dia angin. Misalnya alih-alih kita mencoba memaksakan diri kita untuk menjadi orang yang elemen api yang nge-push banget, tetapi yang kita bisa lakukan adalah mengintegrasikan elemen samping kita, misalnya elemennya tanah. Tanah itu maksudnya adalah bagaimana kita mencoba mempertahankan satu posisi yang kita tidak akan mundur dari pendapat itu. Misalnya kita ngasih tahu, oh ada satu hal yang harus kita lakukan adalah begini. Ya kan? Kemudian ada pushback balik dari tim misalnya, atau ada pushback balik dari kolega misalnya. Lalu pada saat ada pushback balik itu, kita tidak menjadi orang tipe api yang mengatakan, enggak, pokoknya kalian harus begini gitu. Itu artinya kita nyebrang terlalu jauh. Tapi kita gunakan yang samping. Misalnya, yang samping itu adalah, oh oke, ada satu pendapat yang kita tidak bisa tolerir. Yang lain kita bisa, tapi yang satu ini kita nggak akan bisa. Karena ini harus begini, ini prosedurnya begini, dan saya nggak akan mundur. Ini harus dilakukan. Lalu meskipun ada pushback lagi, tetap kita tagih, kita minta yang seperti ini gitu. Itu artinya kita mengintegrasikan elemen tanah di dalam keseharian kita gitu. Atau kita sebaliknya, atau kita misalnya dari api, kita pengen lebih akomodate karena kita ternyata mikir, oh selama ini saya tuh terlalu banyak push orang gitu ya. Saya terlalu banyak push orang, saya pengen jadi orang yang lebih harmoni, yang lebih mengintegrasikan semuanya. Saya pengen jadi air misalnya gitu. Ya itu kita nggak bisa juga, kita nyebrang terlalu jauh. Paling deket tuh dia api bisa jadi angin. Angin itu misalnya alih-alih dia memaksakan sebuah pendapat, dia mencoba ngelihat kayak misalnya, oh oke, kalau pendapat A nggak bisa diterima, apa alternatifnya? Alternatifnya tujuannya bisa juga didapatkan dengan melakukan B dan C. Oke, gimana kalau kita melakukan B aja? Oke lah, kita coba yang B gitu misalnya gitu. Jadi dia mencoba pakai elemen terdekat dia gitu. Nah dengan begitu kita bisa mengintegrasikan berbagai elemen yang berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya wes, itu aja. Makasih buat siapapun yang udah memantau. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalam.